Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan tentunya dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Selasa 29 Oktober 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya dalam live update kali ini Tribuners. Dan salah satu informasi yang akan kami sajikan pada hari ini adalah pelaksanaan hari atau memperingati Hari Sumpah Pemuda mahasiswa nyaris bentrok di kantor Bupati Kabupaten Pinrang. Seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore Anissa, Iya. selamat sore Tribuners. Siap. Dapat dijelaskan rekan Rahmat Aryadi mengenai apa yang menjadi tuntutan aksi dari para mahasiswa dan siapa saja yang ikut turun dalam aksi tersebut? Silakan rekan. Baik Anissa, kami informasikan bahwa tepat pada hari Sumpah Pemuda hari Senin tanggal 28 Oktober kemarin itu terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari Universitas Cokroaminoto Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Mahasiswa ini datang ke kantor Bupati Kabupaten Pinrang untuk menuntut adanya perubahan perda atau peraturan daerah bagi mahasiswa yang di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah mengenai adanya sejumlah petani di dua kecamatan di Kabupaten Pinrang mengalami kekeringan dikarenakan adanya proyek irigasi yang dilakukan oleh pusat sehingga sejumlah persawahan milik masyarakat mengalami kekeringan sehingga tidak panen seperti itu Anissa. Kemudian dalam proses kegiatan demonstrasi itu mahasiswa datang ke kantor Bupati Kabupaten Pinrang, awalnya berjalan baik, namun saat mahasiswa meminta PJ Bupati untuk keluar dan untuk menjelaskan terkait dua tuntutan tersebut, uh, mahasiswa membakar ban di sekitar lokasi kantor Bupati Kabupaten Pinrang. Namun itu sempat dihadang oleh beberapa pihak dari pihak keamanan Satpol PP hingga pihak kepolisian yang berjaga saat itu. Nah, hadangan dari pihak keamanan itu justru membuat mahasiswa merasa keberatan karena uh, dilarang untuk membakar ban bekas di sekitar lokasi kantor Bupati Kabupaten Pinrang sehingga terjadi cekcok dan aksi dorong antara mahasiswa dengan pihak keamanan. Namun beruntungnya PJ Bupati Kabupaten Pinrang Ahmad Yakil langsung keluar untuk menemui mahasiswa dan berdialog kepada pendemonstrasi. Seperti itu Anissa. Ya. Lantas dapatkah dijelaskan rekan mengenai kemudian seperti apa respon yang diberikan oleh pemerintah setempat? Baik, untuk diketahui Anissa, memang PJ Bupati dalam hal ini Ahmadi Hakil mendatangi pendemo untuk menjelaskan beberapa hal karena memang peraturan yang dituntut oleh mahasiswa adalah turunan dari peraturan provinsi yang mengharuskan mahasiswa yang menerima beasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar di universitas eh, berakreditasi A atau B. Namun di Kabupaten Pinang sendiri beberapa kampus termasuk Cokro Aminoto itu belum terakreditasi A dan B sehingga mahasiswa merasa peraturan tersebut bersifat diskriminatif karena beberapa di antara mereka belum menerima beasiswa atas itu. Nah, pihak Pemda sebetulnya sudah mulai mengkaji hal terus beberapa bulan yang lalu, namun hingga saat ini Pemda juga belum
merumuskan apa hasil dari pengkajian Perda tersebut. Namun menurut Ahmad Yakil akan secepatnya diberikan waktu 1 minggu lagi untuk melakukan pengkajian dan evaluasi peraturan daerah tentang beasiswa itu, Anissa. Ya, yang terakhir rekan Aryadi, lantas apakah aksi ini juga akhirnya dapat dibubarkan dengan damai ataukah sempat terjadi semacam bentrok ataupun juga vandalisme yang dilakukan? Baik, Anissa, dari pantauan kami kemarin memang pada akhirnya mahasiswa meninggalkan lokasi demonstrasi secara damai setelah mereka mendapat penjelasan dari pemerintah setempat, dalam hal ini PJ Bupati Kabupaten Pindrang Ahmad Yakil. Meskipun beberapa di antara mereka sebenarnya cukup puas dikarenakan pihak mahasiswa sebenarnya harusnya mendapat hasil dalam demonstrasi itu, karena menurut informasi mereka demo ini sudah berulang kali dilakukan dengan tuntutan yang sama, namun sampai sekarang belum ada hasil. Meski begitu, mahasiswa tetap memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk terus mengkaji Perda tersebut agar direvisi, sehingga atas penjelasan dari PJ Bupati Pindrang tadi, Anissa, kemarin itu pihak atau massa yang berdemonstrasi pulang atau meninggalkan lokasi demonstrasi dengan damai. Seperti itu, Anissa. Ya, baik, terima kasih rekan Rahmat Aryadi atas laporan dan liputan lengkapnya, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih rekan. Ya, dan Tribuners, kami juga telah meliput seperti apa suasana saat beberapa mahasiswa nyaris bentrok di kantor Bupati Kabupaten Pindrang, khususnya pada saat mereka menjalankan aksi demonstrasi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Definisinya itu selamatkan petani dan mahasiswa. Memang apa? Adapun isu turunannya itu pertama itu revisi Perbup nomor 37 tahun 2021 dan perhatikan petani yang terdampak dari proyek pemerintah pusat. Di beasiswa ini kemarin kami sudah 3 kali melakukan aksi demonstrasi, tapi sampai hari ini belum direvisi terkait Perbupnya, yaitu di pasal 21, yaitu mengatur tentang syarat mendapatkan beasiswa itu kampusnya harus berakreditasi A dan B. Sedangkan realitas di Kabupaten Pindrang itu tidak ada satupun kampus yang berakreditasi A dan atau B. Jadi itu tuntutannya untuk mendapatkan beasiswa. Itu kepala daerah Kabupaten Pindrang. Oke. Nama menjadi pada di sana. Itu mau dibantu atau mau ditembak ini pakai? Apabila ada yang mau memadamkan api di depan kita hari ini, maka saatnya korbankan diri teman-teman untuk menghalanginya. Jangan ada yang mau dipromosi. Padamkan!
Betul tidak betul? Tenang. Harap tenang. Remisinya itu selamatkan petani dan mahasiswa. Memang apa? Adapun isu turunannya itu pertama itu revisi Perbuk nomor 37 tahun 2021 dan perhatikan petani yang terdampak dari proyek pemerintah pusat. Di beasiswa ini kemarin kami sudah 3 kali melakukan aksi demonstrasi, tapi sampai hari ini belum direvisi terkait Perbuknya, yaitu di pasal 21, yaitu mengatur tentang syarat mendapatkan beasiswa itu kampusnya harus berakreditasi A dan B. Sedangkan realitas di Kabupaten Pindrang itu tidak ada satupun kampus yang berakreditasi A dan atau B. Jadi itu tuntutannya untuk mendapatkan beasiswa gitu ya? Iya. Masih Karena banyak. kami rasa itu diskriminasi. Oke, kalau soal pertanian itu gimana? Soal itu adalah irigasi karena dampak 3 kecamatan ini tidak adanya petani yang bertani selama 2 musim panen dan tidak ada kontribusi atau kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Itu di wilayah mana terjadi? Tiro Bulu, Hah? Tiro Sempe dengan Supa. Ada berapa hektar di situ yang gagal panen? Semua sawah yang ada di sana. Semua di sawah di sana. Itu pengaruh apa? Pengaruh dari proyek irigasi pusat. Gitu Nah ya? itu kan dikeringkan sungai untuk dibeton pinggir-pinggiran sungai. Tapi ini tidak memikirkan petani di sana sehingga berdampak sehingga air yang tidak masuk ke sawah para warga sehingga menjadi kekeringan. Oh gitu ya. Tadi sempat chaos dia. Itu penyebabnya apa? Kemudian ada gesekan tadi. Kemarin tadi sempat chaos karena kami meminta untuk PJ Bupati hadir langsung di depan masa aksi karena kami sudah cukup untuk dibohongi karena ini sudah 3 jilid aksi tapi sampai hari ini belum direvisi. Makanya kami harus ketemu langsung dengan pimpinan atau kepala daerah Kabupaten Pindrang. Oke. Nama mau jadi padam di sana. Itu mau dibakar atau mau ditembak ini pakai? Apabila ada yang mau memadamkan api di depan kita hari ini, maka saatnya korbankan diri teman-teman untuk menghalanginya. Jangan ada yang mau dipromosi. Padamkan! Kenapa mau dipadamkan? Nah, ini bentuk aspek kami, Boy. Hati-hati teman-teman, jangan ada yang terprovokasi. Suara rakyat Indonesia dan suara mahasiswa kami akan sosial kotor. Betul tidak, teman-teman? Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update kali ini. Jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzar mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.